Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Masih dalam pembahasan kitab Manhaj An-Naqd fi Ulumil Hadis karangan Syekh Dr. Muhammad Nuruddin Itar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembagian hadis ditinjau dari banyaknya perawinya atau kuantitasnya, yaitu hadis aziz. Kita langsung membacanya pada halaman 360 pada kitab Manhajun Naqd fi Ulumil Hadis. Al-aziz ma'khudhu hadal istilah fil lughah min qawlihim azza ya'uzzu idza qawiya. Ma'khudhu hadal istilah, ma'khad tempat pengambilan, hadal istilah ini fil lughati dibahas dalam bahasa min qawlihim dari perkataan mereka azza ya'uzzu idza qawiya, apabila dia kuat ya. Jadi azza ya'uzzu bermakna kuat. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fa'azzazna bisalisin, fa'azzazna maka kami memperkuat, bisalisin dengan orang yang ketiga. Surah Yasin ayat 30 ayat 14 ya. Au min azza ya'izzu idza shara qalilan nadiran, atau dari azza ya'izzu apabila dia menjadi sesuatu yang apabila shara menjadi qalilan sedikit, nadiran jarang begitu. Jadi bisa bermakna kuat. Hadis aziz ini bisa bermakna jarang atau sedikit dari segi bahasa. Adapun dari istilah, wa fil istilahi al-muhaddisin, wa fil istilahi, dan dalam istilah al-muhaddisin para muhaddis, qala berkata Ibnu Salah. Siapa Ibnu Salah? Rawaina anil hafidh, rawaina kami meriwayatkan, anil hafidh dari hafidh, Abi Abdullah, namanya Abi Abdullah ibni Mandih, annahu qala, bahwasanya dia berkata, al-hafidh bin Abdullah bin Mandih, al-gharibu minal hadis ka hadis Zuhri wa Qatadah wa asbahuma minal a'immah. Al-gharibu, adapun yang gharib, yang asing, minal hadis dari hadis, ka hadis Zuhri, seperti hadisnya Zuhri, wa Qatadah dan Qatadah, wa asbahahuma dan yang mirip keduanya, minal a'immati dari para imam hadis. Mimman yujma'u hadithuhum idza infarada ar-rajul anhum bil hadis yusamma ghariban. Mimman dari orang, yujma'u yang dikumpulkan, hadithuhum apa hadis mereka, idza apabila infarada menyendiri, ar-rajulu seseorang, anhum dari mereka, bil hadis dengan sebuah hadis, yusamma maka dinamakan hal tersebut ghariban, adalah gharib ya. Jadi di sini dicontohkan dengan tokoh hadis namanya Az-Zuhri, Qatadah dan yang semisal dengannya. Ini contoh ya, salah satu periwayat dalam hadis. Fa idza rawa anhum rajulani wa thalatha washtaraku fi hadisin yusamma azizan. Fa idza maka apabila rawa meriwayatkan, anhum dari mereka, Zuhri, Qatadah dan selainnya, rajulani siapa dua orang, wasala satun atau tiga orang, dan tiga orang, washtaraku dan mereka semua bersama atau berkelompok ya, fi hadisin dalam satu hadis, bermusyarakah ya, washtaraku dan mereka bermusyarakah bersama-sama, fi hadisin dalam satu hadis, yusamma maka dinamakan azizan, hadisnya tersebut dengan hadis aziz. Jadi apabila ada orang meriwayatkan dari Az-Zuhri atau dari Qatadah
2 orang atau 3 orang, maka disebut hadisnya itu aziz ya. Bimakna tadi, bimakna qawiyah atau nadir atau qalil. Fa idza maka bila rawa meriwayatkan al jama'atu, siapa jamaah orang banyak, anhum dari mereka Zuhri Qatadah, hadisan akan sebuah hadis, sumia maka dinamakan hadis tersebut masyhuran dengan hadis masyhur. Jadi kalau yang meriwayatkan banyak tapi tidak sampai kepada derajat mutawatir ya jelasnya, karena ini bukan pembahasan hadis mutawatir, diriwayatkan oleh jumlah yang banyak ya, maka namanya hadis masyhur. Saya kira jelas di sini teman-teman ya. Jadi andaikan ada orang meriwayatkan dari Az-Zuhri atau Qatadah 2 orang atau 3 orang, dari Zuhri 3 orang, atau dari Qatadah 3 orang, atau para imam-imam yang lain, ini hanya contoh, maka hadis tersebut dinamakan aziz. Apabila meriwayatkan dari mereka sejumlah orang yang banyak, dinamakan hadisnya masyhur. Falam yafsilhu Ibnu Salah tab'an libni Mandih. Falam yafsil maka tidak memisah Ibnu Salah, siapa Ibnu Salah, tab'an karena mengikuti libni Mandih untuk kepada Ibni Mandih, anil masyhur tentang definisi hadis masyhur, faslan taman dengan pemisahan yang sempurna. Faslan dengan pemisahan taman yang sempurna. Haitsu di mana ja'ala menjadikan Ibnu Salah huma kepada keduanya ya, pada hadis masyhur dan hadis aziz itu mustarakaini fima rawahu ats-tsalatsah. Jadi Ibnu Salah ini tidak membedakan antara 2 dan 3 orang. Jadi di sini ada kata haitsu ja'alahuma, menjadikan keduanya, bilangan 2 atau 3 itu mustarakaini adalah mustarak fima dalam hadis rawahu ats-tsalatsah. Jadi baik diriwayatkan 3 atau 2 itu tidak dipisah, maka tetap dinamakan hadis masyhur menurut Ibnu Salah ya, mengikuti pendapatnya Ibnu Mandih. Wa ala dzalika sara an-Nawawi wa ghairuhu. Wa ala dzalika, dan atas hal tersebut ya, maksudnya atas pemahaman tersebut, sara mengikuti An-Nawawi, siapa Imam Nawawi, wa ghairuhu, dan selainnya beliau Imam Nawawi, wa bihi, dan dengan hal tersebut, tusyir, dibuat syair ibaratul Baikuniyah dalam ibarah Baikuniyah. Azizun marwiyu tsnaini aw thalathah, masyhurun marwiyun fawqa ma thalathah. Hadis aziz itu marwiyun diriwayatkan itsnaini 2 orang, aw thalathah atau 3. Masyhurun, adapun hadis masyhur marwiyun diriwayatkan fawqa ma thalathah, di atas 3 orang. Ini pendapatnya Ibnu Salah, tidak memisah antara 2 atau 3 orang, baik 2 atau 3 orang tetap dinamakan hadis aziz ya. Kemudian wakhtiyarul Hafidz Ibnu Hajar wa ghairuhu fil aziz annahu ma rawahu itsnain. Wakhtiyaru, adapun pilihan Al-Hafidz Ibnu Hajar, Hafidz Ibnu Hajar, wa ghairuhu, dan selain beliau, fil aziz dalam hadis aziz, annahu, bahwasanya aziz itu ma rawahu itsnaini, ma adalah hadis rawahu yang diriwayatkan apa hadis itu itsnani oleh 2 orang saja. Jadi yang mengatakan hadis aziz itu diriwayatkan hanya oleh 2 orang itu adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wafassaluhu, dan memisahkannya kepada hadis itu, hadis aziz itu, anil masyhuri, dari hadis masyhur. Jadi kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar memisah ya antara hadis aziz dan masyhur, sedangkan tadi Ibnu Salah tidak memisah, karena menurut beliau di atas 3 itu namanya hadis masyhur, berarti 3 bisa masuk masyhur, bisa masuk aziz gitu ya. Kalau menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar hanya sampai 2. Kalau 1 itu rawinya 1 itu ya dalam tingkatan itu, maka dia gharib, diriwayatkan oleh 1. Kalau 2 dia aziz. Kalau 3 sampai ke atas ya, jumlah bilangan yang masyhur, maka dia adalah masyhur.
Wa fassaluhu anil masyhur faslan taman, wa fassaluhu dan dia memisah anil masyhur dari hadis masyhur faslan dengan pemisahan taman yang sempurna. Fa khassu maka mengkhususkan siapa mereka? Ibnu Hajar dan ulama yang sepakat dengan beliau al-masyhura kepada hadis masyhur bima pada hadis rawahu yang diriwayatkan salasah oleh 3 orang fa aktsara dan lebih, ya. Jadi ada 2 pendapat di sini. Kalau ikut pendapatnya Ibnu Salah, hadis masyhur itu dan hadis aziz mustarak, ya. Kalau masih diriwayatkan 2 atau 3 bisa masuk aziz, bisa masuk masyhur. Sedangkan kalau menurut kalau hadis benar, kalau diriwayatkan oleh 2 atau 3, ya, itu bisa masuk kepada hadis aziz, begitu ya. Azizun marwiyun isnaini aw thalatha. Kalau 3 dan selanjutnya bisa masuk hadis aziz, bisa masuk hadis masyhur. Jadi yang menjadi problem di sini adalah bilangan 3. Bisa dia masuk hadis aziz, bisa masuk hadis masyhur. Tapi kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia hanya berpendapat kalau 2 itu aziz, kalau 3 ke atas sudah masyhur, begitu. Wa munasabatu tasmih lil azizi zahirah wa munasabah dan munasabah at-tasmiyah, penamaan lil aziz bagi hadis aziz itu zahirah, ialah zahir, tampak, gitu ya. La izzatihi, karena kuatnya hadis tersebut, ai kuwatihi, artinya kuatnya hadis tersebut, bimaji'ihi, dengan datangnya hadis tersebut, min tariqin, dari jalur ukhra yang lain. Jadi aziz bermakna qawi. Atau likillati, karena sedikitnya wujudihi, adanya hadis tersebut, hatta, sehingga qad, sungguh, naza'a, membedai, gitu ya, Ibnu Hibban fi wujudi, pada adanya hadzal nau'i, macam yang ini. Jadi atas dibilang aziz bimakna qalil, akhirnya Ibnu Hibban sampai mengatakan bahwasanya tidak ada hadis yang semacam ini, tidak ada hadis yang hanya diriwayatkan oleh 2 orang. Nanti pada paragraf selanjutnya akan dijelaskan pendapat Ibnu Hibban, ya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wadda'a Ibnu Hibban, wadda'a dan menganggap Ibnu Hibban, siapa Ibnu Hibban, anna, sesungguhnya riwayat tasnain, riwayat 2 orang, an isnaini, dari 2 orang, ila ayyantahiyah, sampai berakhir sanad tersebut, la tujadu, ialah tidak ada aslan sama sekali. La tujadu, tidak ada aslan sama sekali. Jadi menurut beliau tidak ada hadis yang dari awal itu diriwayatkan oleh 2 orang, kemudian tabaqah berikutnya 2 orang lagi, 2 orang lagi. Itu menurut beliau tidak ada. Qultu, berkata saya, in jika arada, berkehendak, berkeinginan, bermaksud, anna, sesungguhnya riwayat tasnain, riwayat 2 orang itu, faqat saja, an isnain, dari 2 orang, faqat saja, la tujad, maka tidak ditemukan aslan sama sekali. Kalau yang dimaksud Ibnu Hibban itu riwayat 2 orang, kemudian terus, ya, 2 orang sampai berakhir, memang kata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak ada. Fayumkinu ayyusallam, maka mungkin ayyusallam, diterima pendapat itu. Wa amma, adapun suratul aziz, gambaran hadis aziz, allati, yang hararna, yang kami jelaskan, allati, yang hararnaha, yang kami jelaskan kepada, famaujudatun, adalah ada. Adapun hadis aziz menurut definisi yang menurut definisi dari beliau, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada. Jadi beda pandangan antara Ibnu Hibban dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengenai hadis aziz ini. Bi alla yarwihi, dengan tidak, dengan harus tidak, bi alla, dengan harus tidak, yarwihi, meriwayatkan pada hadis tersebut, aqalla, lebih sedikit, min isnaini, dari 2 orang, an aqalli, dari lebih sedikit, min isnaini, dari 2 orang.
Jadi andaikan menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau menurut Ibnu Hibban kemudian dari awal sanad sampai akhir sanad itu yang meriwayatkan dua begitu ya, itu memang tidak ada. Tetapi kalau menurut definisi yang sudah dijelaskan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka bisa ada. Jadi bagaimana? Dari setiap tobaqoh sanad itu tidak diriwayatkan lebih dari 2 orang. Jadi 2 orang. Nanti akan diberikan contohnya ya. Bagaimana ada hadis yang kemudian diriwayatkan dari 2 orang. Wa ma qalahu al-hafidhu qawiyun. Wa ma, dan pendapat qalahu yang disampaikan al-hafidh oleh al-hafidh Ibnu Hajar qawiyun adalah pendapat yang qawi, yang kuat. Karena al-hadis karena sunnah hadis apabila rawahu meriwayatkan pada hadis itu fi ba'dit tabaqat, pada sebagian tabaqahnya rawiyani faqat, 2 orang perawi faqat saja, summa kemudian rawahu meriwayatkan kepada hadis itu aksara min dzalika, orang yang lebih banyak dari 2 orang itu, lam yakhruj, maka tidak keluar, an kaunihi, dari adanya hadis tersebut azizan, adalah hadis aziz. Jadi pendapat Ibnu Hafidz ini dikomentari oleh Syekh Nuruddin Intar adalah pendapat yang kuat ya. Karena andaikan ada sebuah hadis dan dalam satu tobaqohnya itu terdapat 2 periwayat saja, kemudian setelah ketika pada tobaqoh selanjutnya terdapat periwayat yang banyak, maka hadis tersebut tidak keluar dari definisi hadis aziz, maka tetap dinamakan hadis yang seperti itu adalah aziz. Li'annal aqal yaqdi 'alal aktsar, karena bilangan yang lebih sedikit itu yaqdi, memenangkan, 'alal aktsar, atas bilangan yang lebih banyak ya. Jadi hadis aziz menurut Ibnu Hajar yang kemudian diperkuat oleh Syekh Nuruddin Intar, jadi tidak harus dalam tiap tobaqoh itu 2 begitu ya, membedai pendapatnya Ibnu Hibban. Tetapi andaikan satu tobaqoh itu sudah ada 2 perawi, maka itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa sanad itu adalah hadis yang aziz gitu. Kemudian contohnya hadis aziz. Misalul aziz, contoh hadis aziz. Hadithu la yu'minu, hadis la yu'minu, tidak beriman, ahadukum, siapa salah seorang dari kamu kalian, hatta akuna, sehingga ada siapa aku, ahabbu, ialah lebih dicintai, ilaihi, dari man ya, dari ahad, min walidihi, dari ayahnya. Kalau ada waw, lam, dal, tapi dipisah oleh alif ya, bacanya walid, artinya bapak. Wa waladihi, dan anaknya. Kalau waw, lam, dal, tidak ada alif setelah waw, itu namanya anak artinya. Min walidihi, dari ayahnya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi, dan manusia ajma'in, keseluruhan. Jadi kata di sini, tidaklah sempurna keimanan kamu sehingga aku lebih kalian cintai daripada ayah, daripada anak, dan dari manusia seluruhannya. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis asy-syaikhan, siapa syaikhan, Imam Bukhari dan Muslim, min hadis Anas, dari hadis Sayyidina Anas, wal Bukhari, dan oleh Imam Bukhari, min hadis Abu Hurairah, dari hadisnya Abu Hurairah. Jadi Imam Muslim meriwayatkannya dari Sayyidina Anas, sedangkan Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah gitu ya. Waqad rawahu, maka sungguh rawahu, meriwayatkan bukan hadis an Anas, dari Anas tersebut, Qatadah, siapa Qatadah, Abdul Aziz bin Suhaib, dan Abdul Aziz bin Suhaib. Jadi Anas mendapatkan dari Rasulullah, kemudian Anas kemudian meriwayatkan kepada 2 orang, yaitu Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib.
Warawahu an Qatadah, warawahu dan meriwayatkan hu akan hadis an Qatadah dari Qatadah. Siapa? Syu'bah. Siapa Syu'bah? Wa Sa'id dan Sa'id. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Qatadah, Qatadah mendapatkannya dari Nabi, kemudian diriwayatkan kepada Syu'bah dan juga Sa'id. Warawahu dan meriwayatkan akan hadis itu an Abdul Aziz, dari Abdul Aziz ya. Abdul Aziz ini yang mendapatkan dari Anas ya. Jadi Anas Abdul Aziz. Kemudian Abdul Aziz warawahu dan diriwayatkan hu akan hadis an Abdul Aziz dari Abdul Aziz Ismail. Siapa? Ismail bin Ulayyah wa Abdul Haris. Siapa? Dua orang juga, Abdul Aziz bin Ulayyah wa Abdul Haris. Ini sebenarnya enak kalau kita buat gambar ya di papan. Kemudian warawahu dan meriwayatkan akan hadis an kullin dari masing-masing orang itu jamaah. Siapa? Jamaah, orang banyak. Itu contoh hadis aziz yang pada tobakoh sahabat dan tobakoh setelahnya ya, itu terjadi hanya perawinya 2 orang, maka dinamakan hadis aziz. Wal hukmu fil aziz, ini penting sekali ya teman-teman. Wal hukmu fil aziz, wal hukmu dan hukum fil aziz dalam hadis aziz kal masyhur, seperti hadis masyhur yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Yatsba, mengikuti hadis aziz itu halas sanadi, keadaan sanad, wal matni dan matannya. Faida maka apabila tahaqqaqat, terrealisasi, fihima dalam keduanya, baik hadis masyhur ataupun hadis aziz, syurutus sihah, syarat-syarat hadis sahih, walau sekalipun min tariqin wahidin, dari jalur yang satu, karena maka ada hadis tersebut sahihan, adalah sahih. Jadi walaupun dia hadis aziz, tetapi dalam satu jalur periwayatan terkumpul seluruh syarat-syarat hadis sahih, maka sudah cukup untuk menjadikan hadis tersebut sahih ya. Waqad yakunu, waqad dan kadang-kadang yakunu, ada hadis tersebut hasanan, adalah hadis hasan, au dhaifan atau hadis dhaif. Bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif ya, tergantung apakah sanad dan matan dari hadis tersebut memenuhi kriteria hadis sahih ya. Jadi yang dilihat itu sanad dan matannya, karena kita tahu syarat hadis sahih kan ada 5. Yang pertama ittisalus sanad, sanadnya harus bersambung. Kemudian rawinya harus dobit, harus kuat hafalannya. Kemudian rawinya harus adil. Kemudian yang keempat tidak ada illah, yang terakhir tidak ada syad. Apabila memenuhi hal tersebut, tidak ada illah pada sanad dan matannya, tidak ada kesyad pada illah dan matannya, maka hadis tersebut bisa masuk kategori hadis sahih. Walaisa, dan tidak yushtaratu, disyaratkan, fil hadis sahih, dalam hadis sahih, ayyakuna, harus ada hadis tersebut azizan, adalah hadis yang aziz, hadis yang kuat. Bal, bahkan qad yakunu, kadang-kadang ada hadis tersebut, hadis yang sahih tersebut ghariban, adalah hadis yang gharib, kama arafta, sebagaimana yang kau ketahui. Contohnya seperti apa? Hadis innamal a'malu binniyat, yang diriwayatkan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab pada pokok sanadnya. Jadi yang mendengar atau yang meriwayatkan hadis tersebut dari Nabi hanya sahabat Umar ibn al-Khattab, sehingga hadis tersebut menjadi hadis gharib. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan kita mendapatkan ilmu yang barakah. Amin, Allahumma amin. Kita akhiri pembacaan kitab kita pada hari ini dengan pembacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.